Kita bertemu pertemuan kedua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sekarang ingin sekolah minggu. Berkatilah kami dan lindungilah kami saat sekolah minggu ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus.
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia.
Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang membelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pembina remaja, Beard Lovers, dan juga adik-adik yang saya kasihi secara istimewa pada kesempatan ini, selamat pagi buat kita semua. Berkah dalam. Kita baru saja mendengar Injil pada hari ini yang begitu panjang. Namun ketika kita simak dengan baik adik-adik, cerita ini sangat menarik. Karena cerita ini mengantar kita kepada tema perjumpaan kita pada pertemuan kedua ini, yakni berkaitan Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, berbicara mengenai kehilangan, adik-adik pasti pernah mengalami kehilangan. Benar tidak? Ya, saya yakin kita semua pernah mengalami kehilangan. Mungkin adik-adik kehilangan boneka, atau kehilangan boneka di kamar, kehilangan ballpoint, atau mungkin kehilangan binatang kesayangannya, misalnya anjing atau kucing, dan lain sebagainya. Pernah nggak mengalami kehilangan? Frater juga pernah mengalami kehilangan. Kehilangan apa kalau Frater? Ya, Frater waktu itu kehilangan boneka. Ya, saya juga ada boneka di kamar, tapi bukan sekarang. Dulu ya, waktu Frater masih kecil. Frater sempat punya boneka dan boneka itu hilang. Nah, mengapa hilang? Rupanya boneka itu dicuri oleh teman-teman saya, ya. Jadi, apa yang Frater alami
ketika mengalami kehilangan seperti itu? Ya tentu merasa sedih, menangis sepanjang malam, makan pun tidak mau. Nah, saya rasa adik-adik juga pernah mengalami hal yang sama. Ya seperti Frater bilang tadi, mungkin kehilangan boneka, atau kehilangan makanan kesayangan yang disimpan di lemari, mungkin diambil oleh kakaknya atau siapa gitu. Atau bahkan yang paling menyedihkan lagi, mungkin ada di antara kita kehilangan orang tua, baik bapak maupun mama. Dan itu sangat menyedihkan. Entah hilang karena mereka sudah pergi selama-lamanya, ataupun mereka pergi dengan sengaja meninggalkan kita tanpa berpikir bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ya, ada begitu banyak pengalaman kehilangan. Namun pada hari ini kita diteguhkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Jangan khawatir. Jika kita semua percaya kepada Yesus sebagai teman, sebagai sahabat kita, maka Dia dengan sendirinya akan membawa kita keluar dari persoalan yang ada. Nah, hari ini Yesus tidak hanya menawarkan kepada kita harapan, tetapi Yesus sungguh-sungguh menampakkan cinta kasih-Nya kepada sesama. Dalam hal ini kepada keluarga Marta, di mana Lazarus saudara mereka telah meninggal. Bayangkan sudah 4 hari. Dan dikatakan dalam Injil tadi bahwa mayatnya sudah bau busuk. Bayangkan kalau adik-adik saja mau mencium bau busuk tikus di kamar yang mati gitu, pasti tutup mulut. Apalagi kalau mencium bau manusia, itu sangat bau sekali adik-adik ya. Tapi jangan coba-coba mencium mayat ya, karena memang bau. Nah, Yesus sungguh-sungguh menunjukkan belas kasih-Nya kepada Marta dan juga Maria, terlebih khusus kepada Lazarus yang telah meninggal. Yesus membangkitkan Lazarus kembali. Dan ketika Lazarus itu bangkit dan hidup kembali, maka sukacita dalam keluarga Marta yang sebelumnya sedih menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka selanjutnya. Dan pun peristiwa itu juga membawa orang-orang untuk percaya kepada Kristus. Adik-adik yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, Yesus pun sudah mencintai kita hingga saat ini. Yesus mencintai kita melalui sahabat-sahabat kita yang ada di samping kita saat ini. Dan adik-adik jangan khawatir, selagi kita percaya dan terbuka untuk meneladani cinta kasih Yesus terhadap sesama, kita pasti tidak akan kekurangan teman. Adik-adik yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, di akhir permenungan pada hari ini, saya mengajak adik-adik semua untuk saling mengasihi satu sama lain, mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, abang, dan juga mengasihi bapak mama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Halo adik-adik Biut, bertemu lagi dengan Kak Wiwit hari ini. Hari ini kita akan membuat apa ya? Kita siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama kita memerlukan kertas putih, gunting, pensil, dan yang terakhir spidol warna. Nah, yuk kita sama-sama membuat prakaryanya. Let's go!
Great lovers, demikian tadi teman kita PKSN yang kedua. bertemu lagi. Mari kita akhiri kegiatan sekolah minggu online kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami Engkau perkenankan mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Kami boleh bernyanyi, mendengarkan sabda, renungan, juga bergembira bersama. Semoga apa yang kami peroleh hari ini menjadi bekal untuk kami dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kami bisa berkumpul dan bergembira lagi bersama-sama di gereja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.